Selamat berjumpa kembali dalam pemrograman 2. Topik kali ini adalah pohon biner atau binary tree. Ya, sudah kita pelajari mengenai struktur data array, kemudian struktur data linked list. Nah, di sini kita akan membicarakan mengenai struktur data baru, yaitu binary tree. Secara umum, binary tree adalah pohon biner yang mempunyai anak maksimum 2. Nah, sebelum masuk ke sana, akan kita pelajari apa itu pohon. Jadi, struktur data pohon itu adalah struktur data yang banyak dipakai, menggabungkan keuntungan dari array dan juga keuntungan dari linked list-nya. Jadi pada waktu kita menggunakan array, maka keunggulan dari array adalah pencariannya cepat kalau datanya terurut. Nah, itu bisa dicapai dengan pohon biner. Kemudian untuk penyisipan itu kalau di array lambat untuk terurut ya, tetapi di linked list lebih cepat, sehingga keuntungan dari linked list kita pakai, kita gunakan di dalam pohon biner. Kemudian penghapusan itu kalau di array itu lambat karena dia harus menggeser dari tengah ataupun dari posisi yang dihapus kemudian sampai ke belakang. Tetapi itu tidak terjadi pada linked list. Nah, pada saat kita menghapus di linked list, maka penghapusan itu dilakukan dengan hanya mengganti pointer. Nah, waktu akses yang cepat. Waktu akses yang cepat itu ada di array kalau kita tahu indeksnya. Nah, atau kalau kita tahu posisinya, maka kita akan dengan cepat mengaksesnya. Nah, waktu akses yang cepat dicapai dengan pohon biner, karena dengan pohon biner kita bisa mencari posisi dari suatu elemen karena sudah terstruktur dengan pohon biner, yaitu urut dari besar ke kecil. Nah, namun karena pohon biner ini tidak sesederhana array, maka kita juga perlu mempelajari lebih jauh bagaimana pohon biner ini sehingga bisa menyimpan dengan baik, dicari dengan cepat, kemudian bisa ditambah, dikurangi, atau dihapus dengan cepat juga. Ya, ini array. Kita kembali ke array. Waktu pencariannya cepat, O log n untuk data terurut. Ya. Sedangkan untuk yang linear itu O n. Ya. Untuk yang pencarian biner itu O log n. Kemudian waktu penyisipannya, nah, ini lebih lambat untuk data terurut. Tapi kalau kita lihat bahwa pencariannya itu kalau sudah terurut itu dengan cepat bisa dilakukan dengan binary search. Binary search adalah O log n, sedangkan pada saat digeser maka kita bisa menggeser dengan cara yang sama kalau dengan penghapusan tadi. Sedangkan pohon itu menyajikan atau menyediakan bahwa pencarian, penghapusan, penyisipan itu dicapai dengan O log n saja. Maka menjadi lebih cepat daripada array untuk penyisipan, penghapusan, dan untuk pencarian ya sama dengan array. Sedangkan keuntungan yang ini O log n itu tercapai kalau
pohonnya itu seimbang. Nah, nanti akan dipelajari bagaimana pohon itu seimbang. Sedangkan linked list itu keuntungannya adalah aksesnya cepat untuk di ujung ya. Di ujung itu di awal atau di akhir. Kemudian ini mestinya ujung gitu ya. Ujung, bukan awal akhir tapi ujung ini ya. Mestinya ujung. Nah, kalau di tengah maka ON karena kita harus menggeser. Mencari dulu posisinya gitu ya. Kemudian lebih baik daripada perpindahan larik yang mahal. Maksudnya digeser-geser gitu ya. Kalau ini tidak digeser, cuma mencari tempat kemudian disisipkan, selesai. Kemudian pencariannya lambat. Karena ini seperti linear saja gitu ya. Nah, untuk pohon itu akan melakukan penyisipan, penghapusan dengan yang saraf dengan yang di linked list itu sehingga ini bisa lebih cepat. Nah, pohon menyediakan jalur yang lebih pendek karena dia bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pohon secara umum. Jadi pohon itu adalah kumpulan node atau simpul dan edge atau rusuk. Nah, pohon tidak memiliki siklus. Siklus itu artinya kalau kita berangkat dari satu tempat kemudian kembali ke tempat itu melalui jalur lain berarti itu adalah siklus. Nah, pohon tidak memiliki seperti itu. Nah, kalau dia memiliki seperti itu bukan lagi pohon tapi kemudian kembali ke graf. Graf itu lebih umum daripada pohon. Ini pohon secara umum seperti ini. Nah, ini ada simpul atau node, kemudian ada rusuk atau edge di sini, garis-garisnya itu. Nah, kemudian ini penerusan pohon. Penerusan pohon itu mulai dari akar. Nah, akarnya itu di atas kalau pohon yang ini ya. Kemudian melintas ke bawah sepanjang rusuk. Rusuknya yang kita lewati. Nah, rusuk itu biasanya mewakili hubungan ayah anak atau next atau left right gitu ya. Nah, kita menyatukan ini dengan referensi atau rujukan atau pointer. Seperti di linked list ya. Kemudian ukuran pohon itu makin ke bawah itu makin besar ukurannya. Kebalikan dari di alam. Kalau di alam itu pohon yang besar itu makin tinggi, nah, ke atas. Nah, kalau pohon ini makin ke bawah itu akan makin besar. Nah, pohon biner itu adalah pohon khusus. Nah, pohon ini memiliki anak maksimum 2. Ya. Jadi pohon biner itu anaknya maksimum 2. Ya. Nah, kalau lebih dari itu, maka dinamakan multi-way. Pohon multi-way, pohon yang anaknya banyak. Gitu ya. Lebih dari 2. Nah, ini khusus yang ini, pohon biner itu anaknya 2. Nah, pohon biner itu seperti ini. Jadi ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu adalah simpul, kemudian rusuk-rusuknya adalah yang di sini. Nah, istilah-istilah yang ada di pohon itu ada root, akar, kemudian ada daun ini, ya. Kemudian ada anak, ada induk. Nah, ini akar, kemudian daun. Daun itu yang tidak punya anak lagi ini ya, dinamakan daun. Jadi daun itu adalah ini E, H, I, J, G. Ini adalah daun. Sedangkan anak itu adalah ya, seperti ini. Ini dia punya anak B dan C. B punya anak D dan E. D punya anak H. E tidak punya anak. Nah, ini disebut anak kiri dari B, ini anak kanan dari B.
Nah, kemudian ini disebut induk dari D. B juga induk dari E. C induk dari F. C induk dari G, dan seterusnya. Kemudian ada subpohon. Nah, ini subpohon itu adalah ini. Ya. Subpohon itu ini satu ya cabang dipangkas gitu. Nah, maka ini akan menjadi root, kemudian ini adalah anak-anaknya. Ini dari root subpohon adalah F. Sehingga kita bisa membuat subpohon yang lain. Jadi misalnya ini kita buat subpohon lagi. Ini bisa. Di sini misalnya ini juga subpohon. Atau misalnya yang besar. Ini juga bisa menjadi subpohon ya. Atau yang kecil. Ini juga bisa menjadi subpohon. Satu saja. Nah, jadi subpohon itu adalah ya bagian dari pohon yang bersifat sebagai pohon juga. Kemudian ada level. Ini ada level 0, 1, 2, 3. Level 0 itu berarti dia akan apa? Di sini di atas ya. Ini level 0. Sorry. Ini level 0 di atas. Iya, ini level 0, level 1, level 2, level 3. Makin ke bawah levelnya makin banyak. Kemudian yang ini kalau kita hitung berarti node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 node atau 10 simpul. Nah, masing-masing level ini, level 0 itu maksimum isinya 1. Level 1 maksimum isinya 2. Level 2 maksimum isinya 4. Nah, level 3 maksimum isinya 8 mestinya kalau penuh ya. Kalau di sini kurang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mestinya seperti itu. Nah, jadi nanti level 4 isinya maksimum 16 dan seterusnya. Nah, kemudian binary search tree atau pohon telusur biner. Pohon telusur biner adalah pohon biner dengan tambahan syarat. Nah, syarat tambahannya adalah anak kiri selalu lebih kecil dari induknya. Anak kanan selalu lebih besar dari induknya. Kemudian semua node di sebelah kanan lebih besar dari semua node di sebelah kiri. Nah, jadi ini 53, maka di sini 30 itu lebih kecil. Jadi semua yang ada di sini itu lebih kecil dari 53. Semua yang ada di sini lebih besar dari 53. Nah, setiap node berlaku seperti itu. Jadi kalau saya ambil node di sini, maka yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil. Di sini, ini yang kanan lebih besar semua, kemudian yang kiri lebih kecil semua. Demikian juga di sini. Nah, itu pohon telusur biner. Jadi ada pohon, kemudian pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang anaknya maksimum 2. Kemudian ada pohon telusur biner, adalah pohon biner yang kirinya ini. Anak kirinya lebih kecil daripada induknya, dan anak kanan lebih besar dari induknya. Kemudian bagaimana kita menemukan suatu elemen di dalam pohon? Nah, kita berangkat dari akar, dari atas ya. Karena yang kiri lebih kecil dan yang kanan lebih besar, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa kalau kita ingin mencari yang lebih kecil maka akan ke kiri, kalau ingin mencari yang lebih besar akan ke kanan. Jadi ini yang perlu diketahui ya. Semua elemen di kiri lebih kecil. Semua elemen di subpohon kanan lebih besar gitu ya. Nah, sehingga di sini
akan didapat seperti itu. Kemudian ini contohnya kalau kita mencari di sini misalnya mencari 53. Ya. 53 kita bisa mencari dengan cara bandingkan dengan yang di sini. Ini lebih kecil berarti dia akan ke kiri. 53 bandingkan dengan 27. Lebih besar maka ke kanan. 53 bandingkan dengan 51 lebih besar ke kanan. Dengan 58 lebih kecil maka ke kiri. Ditemukan di sini. Jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk find ini atau pencarian ini berapa kompleksitasnya atau efisiensinya. Kita lihat di sini, dia turun di sini 1, 2, 3, 4 kali. Ya. Ini maksimum 4 kali untuk tinggi ini ya. Jadi ada kemungkinan misalnya hanya 1 selesai di sini atau di sini 2 atau 3, tapi tidak pernah lebih dari 4. Nah, ini adalah O log n karena kalau ini isinya 16 penuh di bawah ya, kemudian di sini 8, di sini 4, di sini 2, di sini 1, maka jumlah seluruhnya adalah 31. Nah, 31 log n untuk basis 2 itu adalah 5. Dia tidak akan lebih dari 5 ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi maksimum itu. Nah, sehingga jumlahnya adalah pencarian itu adalah n, log n ya, log n bukan n. Nah, kapan terjadi O log n itu kalau selalu seimbang ya, tersebar merata gitu ya di setiap cabangnya. Nah, kalau tidak merata maka menjadi tidak seimbang lagi. Nah, sehingga di sini kita perlu nanti membuat pohon seimbang. Nah, sebelum ke sana ada yang pada saat penyisipan kita juga melakukan seperti pencarian kemudian ditaruh di sana. Jadi temukan tempatnya kemudian taruh gitu ya. Contohnya untuk menyisipkan misalnya 45. Nah, ini 45 ya. 45 kemudian di sini 60, maka ini lebih kecil maka ditaruh bergerak ke kiri ya. Kemudian 45 ini lebih besar dari 40 maka ke kanan. Kemudian dengan 50 ke kiri. Nah, kemudian dia ditaruh di sana. Selesai gitu ya. Di prosesnya seperti mencari tapi kemudian mencari yang 0. Setelah 0 baru diletakkan di situ. Baik, kita lanjutkan penelusuran ya. Ini hasilnya ya. Penelusuran atau traversal itu ada 3 macam, yaitu in order, kemudian pre-order dan post-order ya. In order itu berarti kalau di BST itu atau binary search tree itu atau pohon telusur biner itu hasilnya adalah terurut naik kalau dibaca secara in order. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, caranya adalah dibaca di kiri, jadi anak kirinya dulu. Nah, kalau anak kiri itu berupa subpohon, maka cari anak kiri lagi. Ini subpohon lagi, anak kiri lagi. Berarti ini akan kalau ini sudah selesai, maka ini yang terbaca atau terkunjungi lebih dulu. Kemudian setelah kiri selesai, kemudian induknya ini 14. Kemudian kanannya, maka ini selesai. 8, 14, 23 itu sampai sini ya. Nah, kemudian dilanjutkan ini selesai, maka ini sekarang induknya 30, kemudian ini selesaikan 34, 39, 47. 34, 39, 47. Nah, ini selesai, kemudian 53,
Dengan cara yang sama di sebelah kanan ini 61, 72, 79, 84. Maka menjadi in order. Ya. Untuk pre-order, nah kalau pre-order berarti dibaca di atas dulu, di 53, 30, kemudian 14, 8, 23, kemudian ke sini 39, 34, 47, kemudian ke sini 72, 61, 84, 79. Jadi atas, kemudian anak kiri kanan gitu ya. Atas, anak kiri kanan. Atas, anak kiri. Nah, ini harus disesuaikan dengan cara yang sama, atas, anak kiri. Ini juga disesuaikan cara yang sama, atas, anak kiri. Berarti ini dulu. Atas, 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 ini anak kiri. Nah, kemudian kanan. Ini selesai, maka kemudian dilanjutkan ini. Atas, anak kiri, anak kanan. Atas, anak kiri, anak kanan, kiri, gitu ya. Jadi hasilnya itu. Sedangkan untuk post order itu kebalikannya, anak-anaknya dulu, baru induknya, gitu ya. Maka untuk menyelesaikan ini anaknya dulu. Nah, ini anak kiri. Anak kiri punya berupa sub, maka dibuat anak kirinya lagi di sini. Maka yang pertama muncul adalah yang di sini. Nah, ini ada apa? Anak kirinya di situ ya. Kiri, kemudian kanan, kemudian atas. 8, 23, 14. Kemudian anak kanan dari 30, 34, 47, 39, baru 30. Ini selesai, baru pindah ke kanan. Anaknya dulu, 61. Kemudian anak kanan, karena ini berupa supon, berarti ini dulu, 79, 84. Kemudian 72, 53. Nah, itu suponnya. Kemudian untuk mencari minimum maksimum dari supon ini dengan mudah kita lakukan, gerak saja ke kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, maka didapat adalah paling kecil atau minimum. Sedangkan untuk mencari yang maksimum, kanan, 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 kanan. Maka ini adalah maksimum. Kemudian untuk penghapusan, ini ada penghapusan. Ya, oke, sebelum penghapusan saya lihatkan ke sini. Ya, jadi ilustrasinya bisa mungkin lebih jelas juga kita lihat di sini, yaitu dalam bentuk applet. Ya. Nah, ini ada applet, ini sudah ada isinya. Maka kita bisa menelusuri misalnya untuk find berapa 44 misalnya. Kita find, dia akan menelusuri di sini, kemudian ke kanan lagi, ke kiri, ya. Find. Ya. Kemudian untuk traverse, nah, ini akan itu urutannya ya, kanan, atas, kanan, kiri, tuh, terusnya. Sehingga di sini akan terlihat bentuknya adalah untuk pre-order, untuk in order di situ ya. Dia akan muncul in ordernya di bawah. Nih. Ya. Terus untuk baru insert. Nah, ini misalnya untuk menyisipkan berapa? 50. Ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, ke kiri. Nah, di sini mestinya ya dia akan ke situ.
Tapi kalau ini sudah penuh tempatnya, nggak muat. Oke, misalnya yang di sini, ini berapa nih? 7, 4, 7, 7, 5. 5 misalnya. Ini dia akan ke sini. Ya, 75. Nah, begitu ilustrasinya untuk pohon biner. Ini penyisipan dan pencarian ya. Oke, kita kembali ke slide lagi. Nah, jadi ini untuk penghapusan itu ada berapa kasus. Kasus 1 tidak ada anak, maka dengan mudah bisa dihapus. Ini selesai gitu ya. Kasus kedua anaknya 1. Misalnya ini menghapus 71 ya, dia punya anak 1. Maka kalau punya anak 1, anaknya akan menjadi induknya, itu selesai gitu ya. Nah, anak dari anaknya tadi itu akan ikut. Maka jadilah sedangkan untuk kasus ketiga, kalau anaknya 2. Kalau anaknya 2, misalnya ini contoh yang lebih rumit gitu ya. Ini misalnya kan dihapus yang 25. Dia punya anak 15 dan 35. Siapa yang menggantikan 25? 15 atau 35? Kalau 35 yang menggantikan 25, 30 bagaimana? 40 bagaimana? Misalnya ini 35 masuk ke sana, 40-nya ikut misalnya. Tapi ini kalau tidak bisa ikut karena di sini sudah punya anak kiri. Sebaliknya kalau 15 yang ke sana, maka 5 bisa ikut, tapi 20 tidak bisa karena 15 yang ke sini sudah punya anak kanan. Ya. Nah, sehingga ini perlu buat solusinya. Ya. Solusinya adalah mengganti yang dihapus tadi dengan urutan sesudahnya. Dinamakan in order successor. Ya. Jadi urutan sesudahnya dari 25 itu adalah 30. Ya, dari data ini ya. Jadi kalau kita in order kan 5, 15, 20, 25, 30 ya. Dan 35, 40, 50 dan seterusnya. Sehingga kita pakai urutan berikutnya ini untuk in order successor ya. Sehingga di sini kita bisa lihat kan dihapus ini, maka 30 menggantikan di situ. Maka selesai gitu ya. Ini akan jadi di sana. Contoh lagi misalnya untuk mencari in order successor. In order successor dari suatu X itu adalah pergi ke anak kanan, kemudian terus ke kiri ya, sampai tidak ada lagi anak kiri. Nah, itu didapat in order successor. Ya, jadi misalnya kayak di sini. Nah, pergi ke anak kanan, kemudian ke kiri, terus nah ini adalah in order successor. In order successor dari 72 berapa? Kanan dulu, baru kiri, terus sampai tidak ditemukan anak kiri. Maka ini adalah in order successor. Ya. In order successor dari 55 berapa? Ke kanan, kemudian ke kiri. Nah ini sudah tidak ada anak kirinya. Maka di sini langsung ini adalah in order successor. Ini akan menggantikan ke sana. Dan kebetulan ini tidak punya anak, maka dia hanya menggantikan saja, selesai.
misalnya. Ini yang 38 ke kanan, kemudian kiri, kiri, kiri. Nah, di sini selesai. Maka 41 adalah in order successor dari 38. Nah, kemudian menghapusnya bagaimana? Nah, setelah ditemukan, maka kemudian dihapus. Nah, dihapusnya adalah, ya, kalau dari sini, mencari successor dari node ini adalah ini. Ya. Maka ini dihapus. Kalau ini dihapus tidak punya anak kiri, ya sudah, ini akan menjadi menggantikan ini, gitu ya. Maka jadilah hasilnya seperti ini. Kemudian contoh kasus lagi, misalnya untuk yang akan dihapus adalah ini. In order successor adalah ini, ya. Ini ke sini. Nah, ini juga tidak punya anak kiri, maka di sini kalau ini menggantikan ke sana, ini akan menggantikan ke sini, ya. Ini akan menggantikan ke sini, yang 77 akan ke sana, 79-nya akan ke sini. Nah, efisiensinya seperti tadi adalah O log n kalau pohon itu seimbang. Nah, ini contohnya adalah ini perhitungannya. Untuk n-node ada levelnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai level 10 itu misalnya akan berisi 1023, level 30 itu berisi 1 miliar, ya. Level 20 itu sekitar 1 juta. Nah, efisiensinya adalah log n plus 1. Nah, plus 1-nya adalah kalau ini konstanta berarti big O-nya adalah O log n. Ini hasil dari big O-nya. Nah, bandingkan dengan array. Nah, kalau array itu kalau ada 1 juta elemen, maka kalau array kita harus melakukan 15.000 pergeseran shift. Sedangkan dengan pencarian biner, pohon pencarian biner ini hanya 20 perbandingan atau kurang, ya, untuk 1 juta. Ya. Jadi maksimal adalah 20 perbandingan. Ini juga berlaku untuk penyisipan. Kemudian penghapusan penyisipan sama, ya. Nah, hal lambat yang ada pada pohon biner adalah pohon pencarian biner adalah traverse. Nah, traverse itu kan mengunjungi semua node, dan itu akan menjadi memakan waktu karena harus semua ditelusuri, gitu ya. Tapi itu jarang sekali terjadi. Jadi misalnya ada penduduk Indonesia 350 juta, itu ditelusuri semua atau didaftar semua, kan tidak perlu, gitu ya. Jadi yang diperlukan ya yang dicari saja, misalnya data untuk seorang nama Bagong misalnya, gitu. Nah, itu bisa ditelusuri satu, penelusurannya cepat, kemudian bisa ditampilkan isinya. Oke. Baik, rekan-rekan mahasiswa, itulah topik mengenai pohon biner. Khususnya adalah pohon biner telusur atau pohon telusur biner, ada yang menyebut seperti itu, atau istilah aslinya adalah binary search tree. Dengan binary search tree, maka proses pencariannya menjadi cepat, penyisipannya cepat, dan juga penghapusannya cepat. Ini adalah keuntungan dari binary search tree, mengambil keuntungan dari array dan mengambil keuntungan dari linked list. Sekian saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.